Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tentang rapat umum pemegang saham dan keberadaan serta kewenangan RUPS. Nah, rapat umum pemegang saham ini atau singkatan dari RUPS yaitu merupakan lembaga tertinggi dan bagian dari perusahaan untuk para pemegang saham dalam mengambil keputusan penting, yang dimana kewenangannya ini tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun kepada Dewan Direksi, yang batas-batasnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Rapat umum pemegang saham juga merupakan forum bagi pemegang saham dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja perusahaan. Pesertanya itu adalah pemegang saham yang sah, yang namanya sudah tercantum dalam saham yang telah ditutup pada tanggal RUPS. Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham itu harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama itu diundang direksi atau dewan komisaris dan diberitahukan kepada pemegang saham paling lambat 30 hari sebelum tanggal RUPS. Kemudian peserta terdiri dari pemegang saham yang sah dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, yang dimana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kemudian rapat umum pemegang saham juga menjadi platform di mana pemegang saham ini dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan memberikan persetujuan terhadap keputusan perusahaan yang penting. Selanjutnya yaitu keberadaan dan kewenangan RUPS. RUPS adalah organ tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan batasan tertentu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS diadakan setahun sekali dalam bentuk RUPS tahunan dan dapat diadakan sewaktu-waktu dalam bentuk RUPS luar biasa jika diperlukan. Kewenangan RUPS meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menyetujui pengajuan permohonan pilot perseroan, yaitu RUPS memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait pengajuan permohonan pilot jika seseorang menghadapi kesulitan keuangan yang tidak dapat diatasi. Yang kedua yaitu mengubah anggaran dasar, yaitu RUPS dapat memutuskan untuk mengubah anggaran dasar perusahaan, termasuk perubahan modal dasar dan struktur kepemilikan. Yang ketiga yaitu mengangkat dan memberikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu RUPS memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu RUPS bertanggung jawab untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu mengatur alokasi keuntungan laba, yaitu RUPS menentukan bagaimana keuntungan perusahaan akan didistribusikan, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham dan alokasi laba untuk cadangan atau investasi ulang. Yang keenam yaitu mengangkat akuntan publik serta menetapkan bentuk dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu RUPS memiliki wewenang untuk memilih akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan serta menentukan remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya yaitu tempat RUPS diadakan, di mana rapat umum pemegang saham atau RUPS diadakan dapat bervariasi. Kebanyakan perusahaan mengadakan
RUPS di kantor pusat mereka sendiri untuk kenyamanan dan aksesibilitas. Namun, ada juga yang memilih menyewa lokasi untuk khusus seperti hotel atau pusat konferensi untuk mengakomodasi jumlah peserta yang lebih besar atau memberikan pengalaman yang lebih eksklusif. Selain itu, beberapa perusahaan mengadakan RUPS secara virtual menggunakan teknologi konferensi online untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari para pemegang saham. Selanjutnya, materi RUPS melalui media elektronik. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat diselenggarakan melalui media elektronik berupa A. Media telekonferensi dan B. Video konferensi atau sarana media. Syarat penyelenggaraan RUPS. Supaya RUPS melalui media elektronik dapat dilakukan semua peserta RUPS wajib A. Saling melihat dan mendengar secara langsung, dan B. Saling berpartisipasi dalam rapat. RUPS melalui media elektronik berbeda dengan uang elektronik dalam beberapa hal berikut. Berikut adalah perbedaan utama. Yang pertama, penerbitan. RUPS diterbitkan secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sedangkan uang elektronik diterbitkan oleh pihak swasta atau non-perbankan terkait dengan uang elektronik. Fitur yang kedua itu fitur. RUPS memiliki fitur yang sama dengan rupiah tunai, termasuk gambar pahlawan, kesenian, dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk kode enkripsi. Uang elektronik tidak memiliki fitur ini. Yang ketiga itu keamanan. RUPS dibekali teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi yang aman dan terlindungi. Uang elektronik tidak memiliki fitur keamanan ini. Yang keempat yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi RUPS lebih rendah dibandingkan dengan mata uang konvensional. Uang elektronik tidak memiliki biaya transaksi yang spesifik. Penyelenggara RUPS, organ PT yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS LB adalah direksi penyelenggara. RUPS adalah wewenang direksi. Dalam hal-hal tertentu, direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Penyelenggaraan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS LB dapat pula dilaksanakan atas permintaan orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperolehkan oleh anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham. Tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Oke, selanjutnya RUPS tahunan berdasarkan Undang-Undang PT Pasal 78 Ayat 2, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Undang-Undang PT Pasal 66 menyebutkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS harus membutuhkan sekurang-kurangnya laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahunan buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan laporan keuangan tersebut. Laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rincian masalah yang timbul selama buku tahunan yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Laporan mengenai tugas pengawas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru terlampau. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 2. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa juga disebut RUPS luar biasa, dapat diadakan setiap waktu, bisa juga diadakan sesuai kebutuhan atau kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan di luar RUPS. Perbedaan RUPS luar biasa dan keputusan pemegang saham di luar RUPS atau circular resolution adalah dari segi pelaksanaannya atau cara. RUPS luar biasa sebagai salah satu jenis RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat yang dapat dilakukan kapan saja atau setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sedangkan circular resolution adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar RUPS atau tanpa kehadiran fisik. Circular resolution ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas RUPS yang akan diputuskan.